Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, terdapat 4 macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Ketiga, sistem ekonomi liberal atau pasar. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kita akan membahas sistem ekonomi tradisional. Di sini, masyarakat belum mengenal uang sehingga masih menggunakan sistem barter. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, belum adanya pembagian kerja. Yang kedua, masih menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, bertumpu pada sektor agraris. Yang keempat, terikat pada adat istiadat. Dan yang kelima adalah teknologinya masih bersifat tradisional atau bersifat sederhana. Adapun kekuatan atau kelebihan sistem ekonomi tradisional. Pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Kedua, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Tiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat bertindak jujur. 4. Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu. 5. Perekonomian masyarakat stabil. 6. Alam juga relatif terjaga karena masyarakat menjaga kelestarian alam. Adapun kelemahannya, yang pertama, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Ketiga, produktivitas rendah akibat teknologi yang sederhana. Keempat, kualitas barang hasil produksi masih rendah. Dan yang kelima, sulit menetapkan ukuran dari barang yang akan dipertukarkan. Contoh negara yang menerapkan sistem perekonomian tradisional ini, yang pertama ada Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi komando atau terpusat. Perekonomian ini ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan. Adapun ciri-cirinya, pertama, sumber daya ekonomi dikuasai oleh milik negara, tingkat harga ditentukan oleh pemerintah, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat yang sangat terbatas, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Sistem ekonomi komando ini memiliki kekuatan. Yang pertama, pemerintah menentukan kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan. Kedua, mudah melakukan distribusi pendapatan. Tiga, pemerintah mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan lain-lain. 4. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. 5. Program pemerintah cepat terwujud. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak ada kebebasan untuk berusaha. Kedua, hak milik perorangan tidak diakui. 3. Potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang, sebab ekonomi direncanakan oleh pemerintah. 4. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Dan 5. Sangat tergantung pada pemerintah. Adapun negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini diantaranya adalah Korea Utara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar atau liberal, yaitu suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dan ciri-cirinya, yang pertama, sumber daya ekonomi yang dimiliki diatur swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas atau status masyarakat, yaitu pekerja dan pemilik modal. Pemilik modal berhak memiliki sumber produksi.
Pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar. Dan yang terakhir, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Kelebihan atau kekuatan sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahliannya. Kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Ketiga, adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. 4. Adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Dan kelemahan sistem ekonomi liberal, yang pertama, adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. 2. Adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. 4. Kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian. Dan yang terakhir, pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Contoh negara yang menganut ekonomi pasar atau liberal adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Yang terakhir ada sistem ekonomi campuran atau komando dan pasar. Di sini menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Peran imbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Kekuatan dari sistem ekonomi campuran, pertama, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. 2. Inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. 3. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. 4. Pemerintah lebih fokus dalam memperdayakan sektor UMKM. Dan kelemahan dari sistem ekonomi campuran, pertama, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. 2. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. 3. Adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. 4. Timbul KKN karena kurang pengawasan dari pemerintah. Beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran yaitu Indonesia, India, Malaysia, dan Mesir. Sekian materi kita hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.